Rasmin, kita mulai. Boleh, boleh, Pak. Sesuaikan. Kita konsisten waktu, tapi ini sudah lewat 8 menit ini. Mengingat juga kegiatannya malam, jadi kita harus ini. Beda kalau siang mungkin kita ada waktu harus untuk. Oke, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di room ini dengan kegiatan webinar series dari Noken IGI Manokwari Selatan edisi pertama. Tema kita kali ini yaitu pengenalan akun belajar ID dan fitur platform Merdeka Mengajar. Yang terhormat Ketua Daerah IGI Kabupaten Manokwari Selatan, yang Ibu narasumber pengurus IGI Kabupaten Manokwari Selatan, dan juga Bapak Ibu guru hebat yang berkesempatan hadir pada webinar kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Sebagai insan yang beragama, sebelum narasumber kita memaparkan materi, alangkah baiknya kita sejenak menundukkan kepala untuk berdoa agar kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak Ibu semuanya, sebelum narasumber kita memaparkan materi, saya akan membacakan CV dari narasumber kita. Nama narasumber kita pada malam hari ini yaitu Irawati SPDGR. Beliau merupakan Wakil Ketua Daerah IGI Kabupaten Manokwari Selatan dan juga guru bahasa Inggris di SMK Negeri Oransari. Selanjutnya, mari kita persilakan kepada Ibu narasumber kita untuk memaparkan materinya. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat seluruh peserta yang hadir untuk webinar kali ini dalam seri Noken 1. Materi yang akan saya bawakan adalah pengenalan akun belajar dan juga PMM atau platform Merdeka Mengajar. Saya izin untuk berbagi layar ya. Baik. Perlu kita ketahui bersama mengapa akun belajar ini perlu diperkenalkan, walaupun sebenarnya sudah kita saling mengenal bahwa akun belajar itu adalah akun yang digunakan untuk membuka platform Merdeka Mengajar dan juga beberapa aplikasi lainnya. Tapi terlebih dahulu saya akan tampilkan materi selanjutnya, yaitu tentang apa itu akun pembelajaran. Nah, akun pembelajaran adalah nama akun atau user ID yang bertanda belajar.id dan menggunakan kata sandi yang dapat digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi pembelajaran. Siapa saja yang dapat menggunakan akun pembelajaran? Nah, yang dapat menggunakan akun pembelajaran yaitu pendidik, peserta didik, tenaga kependidikan, yaitu kepala sekolah dan juga operator sekolah. Manfaat dari akun pembelajaran untuk memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemendikbudristek dan juga untuk menyimpan izin. Ya. Tidak berjalan, masih slide pertama tadi. Oh, sorry. Awal.
Sudah kelihatan? Ya. Sudah. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya lanjutkan. Manfaat untuk akun pembelajaran yaitu memudahkan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dapat digunakan untuk mengakses berbagai platform dari Kemdikbudristek, dan juga untuk menyimpan dokumen secara daring dengan ruang penyimpanan lebih aman hingga 100 GB. Selanjutnya adalah dapat mengakses dan memanfaatkan Chromebook, juga sebagai jalur informasi resmi dari Kemdikbudristek. Nah, aplikasi yang dapat diakses dengan akun pembelajaran yaitu Merdeka Mengajar, Forum Tanya Bos, Chromebook, Classroom, Google Meet, Drive, SIM PKB, Google Docs, Google Sheets, Slides, dan Form. Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan akun pembelajaran? Nah, untuk mendapatkan dan menggunakan akun pembelajaran, kita membuka belajar.id. Untuk memeriksanya, kita bisa melihat laman belajar.id. Untuk sementara saya akan membukanya, kita praktek langsung mungkin ya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Bisa Ibu. Ya. Bagusnya. Oke, bisa. Sebenarnya kinerja Ibu ada juga kelihatannya Iman Selha malam hari. Cuma bertepatan dengan ini. Kemarin di kinerja itu kan. Nah, untuk membuka akun belajar, kita bisa melihatnya di sini di belajar.id. Bagi yang menggunakan HP, bisa membukanya di Google Chrome. Nah, kita buka di sini. Untuk mencari tipe pengguna, silakan diklik. Untuk pendidik dan tenaga pendidikan, cari akun belajar.id. Kemudian masukkan NPSN-nya. Yang bisa kita pakai di sekolah. Saya gunakan akun saya ya, mencari akun saya. Jadi nanti itu akan ada kops yang akan kita bikin di sekolah. Mohon izin moderator, jika pemaparan saya terlalu cepat atau mungkin kurang jelas bisa diinterupsi, silakan apa. Makanya, jadi itu sangat bermanfaat bagi kita. Misalnya kalau kita bikin ya rapat itu belum kelihatan di sekolah. Belum kalau di layar itu. Disuruh bikin rapat di sekolah ya. Kita bisa bikin sertifikatnya atau kita bisa kasih masuk dalam kinerja dalam satu kegiatan itu seperti itu. Atau bagaimana Pak Kasih? Begitu yang saya paham. Sudah kelihatan, maaf. Ya sudah. Oke. Boleh. Oke, saya ulang ya. Kita membukanya mulai dari belajar.id, kemudian cek akun belajar. Tidak, maksudnya bisa, siapa tahu Pak Mas sudah mengikuti webinarnya atau bagaimana, karena kan dia beliau sebagai kurikulum. Nanti saya kalau ada perlu ditambahkan Ya. nanti saya tambahkan. Pilih tipe pengguna, kemudian masuk di pendidik dan tenaga kependidikan. Cari akun belajar, kemudian masukkan NPSN sekolah. Ya. Kalau belum ada bayangan seperti apa kita. Ya. Kemudian masukkan nama lengkap yang akan kita cari akun belajarnya.
Mungkin ada yang mau dicarikan akun belajarnya atau kalau menurut saya Boleh. energi itu Nama Damri, Bu. saya belum terlalu banyak paham, boleh. tapi Tapi itu tadi NPSN-nya bukan itu. seperti Oh ya sudah, jangan dulu karena saya lupa NPSN-nya, Bu. Kalau begitu pakai nama saya saja ya. Oke. Berkaitan dengan tadi sedikit penjelasan dari Pak Yanto mengenai gambaran sedikit dari tentang kinerja tadi. Kira-kira langkah yang terbaik ke depan seperti bagaimana? Kemudian selanjutnya, bagaimana tadi seperti penjelasan tadi? di sini akun belajar saya sudah aktif. Kalau belum aktif, kita bisa klik di bawah sini, tapi karena akun saya sudah aktif, jadi tidak usah tidak ada tampilan untuk mengkliknya. Nah, untuk yang lupa password akunnya, bisa di reset password. Jadi seandainya saja ada yang punya akun tapi sudah lama dan belum pernah dibuka dan kelupaan, jadi bisa di reset password. Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kita masukkan NPSN sekolah, kemudian nama, dan juga tanggal lahir, kemudian nanti akan ada terhubung kirimkan ke email atau ke nomor handphone yang terdaftar di Dapodik. Cara untuk mengakses akun pembelajaran selanjutnya adalah itu nanti kayaknya yang kinerja itu yang kita masukkan di kinerja itu adalah program tahun ini. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa kita dapat mengirim detail informasi akun jika lupa atau ingin mendapatkan akun pembelajaran. Jadi bisa melalui email pribadi atau nomor handphone. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan akun pembelajaran untuk menggunakannya, kita masuk seperti membuka email biasa di Google, di Gmail, dengan mengetik mail.google.com dan masukkan akunnya menggunakan kata sandi yang sudah diperoleh. Oke, baik. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi sampai kapan wabarakatuh. Selamat guru malam, dan murid Ibu dapat guru, mengakses akun pembelajaran? teman-teman Jadi sekalian. akun pembelajaran dapat Jadi, digunakan selama sesuai status dengan masih tercatat di apa Dapodik namanya, dan akan kesepakatan dihapus jika kita sudah malam tidak ini, berstatus lagi sebagai pendidik malah atau hari-hari peserta sebelumnya didik. ya, mohon maaf. Nah, untuk Malah hari ini kita penyampaian diskusi pengenalan untuk akun pembelajaran ini, akun belajar, kinerja, kenapa dan kami sebagainya. memilih topik ini untuk Mengingat saya mendapat beberapa nongkrong informasi dari di dalam hari Bina ini, ya, karena karena kita akan menuju ke pengenalan platform Merdeka saya Mengajar. melihat bahwa Untuk mengakses platform kalau Merdeka Mengajar, teman-teman diperlukan mencoba membuka akun itu, belajar ya apa namanya, seperti yang kinerja tadi itu, telah saya pengenalan sampaikan, kinerjanya langkah-langkahnya. itu akan terlihat di sana ada 8 Sebenarnya indikator akun yang belajar ini merah. sudah bukan Jangan barang lupa baru lagi, diisi tapi dulu kenapa itu kemarin di kami apa mengangkat namanya, di materi situ ini rapor karena masih pendidikan banyak yang dibaca belum dulu bisa baik-baik di atas itu. membedakan antara Nah, akun itu yang belajar perlu dengan SIM diperhatikan PKB. karena data Sehingga rekomendasi jam merah itu kita harusnya dari perlu AIBK untuk dan mengangkat sistem lingkungan kembali belajar tentang pengenalan akun gitu. belajar. Nah, kemudian di situ ada 8 Selanjutnya indikator. Nah, 8 indikator saya itu akan kan menuju ke PMM, yaitu itu yang platform mesti Merdeka kita Mengajar. Nah, platform pilih Merdeka salah Mengajar satunya ini saja. Satu saja digunakan indikator. untuk Ada manajemen kelas, menunjang implementasi ada kurikulum disiplin Merdeka dukungan positif, agar ada dapat membantu guru dalam metode mendapatkan pembelajaran. referensi, Nah, itu inspirasi, 3 dan itu dari pemahaman 8 tentang kurikulum tema. Merdeka. Platform ini juga disediakan Nah, untuk masalahnya menjadi teman penggerak nanti bagi kita guru kan dan berapa kepala sekolah 15 dalam guru kalau nggak mengajar, salah. belajar, dan Kira-kira berkarya. bagaimana solusinya? Nah, cara Itu mengunduh atau buat menginstalnya satu bisa indikator, mungkin ada digunakan 2 atau di 3 orang yang HP, bisa tapi memilih HP-nya harus HP supaya Android atau perangkat Android rapor pendidikan minimal kita itu lebih versi baik. 5 atau Lollipop ke Bukan atas. berarti ada jaminan Kemudian bahwa dia akan bisa hijau juga atau menggunakan kuning ya web dengan Chrome memilih itu, tetapi di alamat web ada usaha Google untuk memperbaiki karena pada akhirnya guru.kemdikbud.go.id.
pada sebelum akhirnya akan menginstal ini di tetap juga berpacu Android, di HP pada Android, pastikan bahwa apa gawai namanya kita MBK dan sustain minimal belajar. versi 5 atau Selanjutnya Lollipop. dari situ dari depan Kemudian saya tidak bisa pastikan share berada di sustain ya, karena Indonesia dan tidak saya juga menggunakan fokus di VPN tempat luar lain. negeri. Yang setelah Nah, saya mengisi itu saya untuk sudah mengisi membukanya, semuanya silahkan pengelolaan kinerja setelah saja, saya belum diinstal, mengajukan karena kita bisa membukanya masuk login ke platform masih Merdeka bisa diedit. Mengajar. Jadi teman-teman jangan Kemudian takut untuk membuka kita akan atau lihat mengisi kembali itu, karena bagaimana itu masih bisa diedit itu, tampilannya. selama belum masih diajukan. Gitu. Nah, terus kemudian saya lihat yang di bagian akhir itu kita kan belum memiliki yang Jadi namanya kita klik KWP di atau sini kurikulum guru operasional satuan pendidikan. Kemdikbud, Jadi Bapak Ibu guru, guru.kemdikbud.go.id. apapun yang pilih atau yang digunakan di dalam Nah, Bu Ira, indikator sudah yang belum dipilih, berjalan, nggak muncul baru yang tadi. Oh, sorry. ada apapun indikator yang kita pilih, nanti di akhir rangkuman itu kita akan disuruh menyiapkan KWSP-nya gitu. Karena Saya punya itu ini agak. bagian inti daripada proses pembelajaran. Dari sana diturunkan kurikulum, Sabarnya. perencanaan, ya. Jadi Dan dari sana diturunkan semua perencanaan pembelajaran kita. Ya, kita Itu klik akan diminta guru baiknya. kemdikbud.go.id. Masalahnya kita belum memiliki itu. Sudah kelihatan Bang Nah, Riko? nanti kita kira-kira bagaimana Tunggu. solusinya ke depannya, Iya. karena itu mesti dibuatkan. Maaf, jaringan saya agak lelet, jadi dia agak Nah, selama ini kan kita hanya jalan saja Sudah ngajar, kelihatan? tidak ada Iya, Iya. buka perencanaan PMF. yang Oke. anggaplah kalau kita macam satu perahu, Buka ada PMM. tujuan yang kita Aduh. capai bersama begitu. Yang nge-lag lagi. Kalau guru IPS Nah, misalnya karena maunya saya ke sudah kiri, membukanya, jadi guru di bahasa sini Inggris sebenarnya mau ke kanan, kan terlihat harus ada sudah tujuan kelihatan masing-masing satu halo sekolah itu. Irawati, tapi saya Dari sana keluar dulu kita supaya eh, bisa memperlihatkan ada bagaimana tujuan caranya bersama. untuk masuk. Nanti ada visi misi di sana juga. Nah, jadi terus kemudian itu yang pertama masuk. persoalannya. Terus yang kedua, kira-kira nanti Kemudian pilih akun kan ada yang beberapa sudah tahap ada itu di dalam. perencanaan. Begitu pula dengan di HP. Terus apalagi namanya, Sebelumnya harusnya harus kan setelah dimasukkan dulu perencanaan atau ada diskusi didaftarkan dulu di email Nah, diskusi supaya dulu nantinya siapa yang mau ketika kita membuka siapa web yang akan nanti apa PMM namanya, ini, maka bisa kamera langsung ini terhubung dengan akun ada aktif belajar semua kita. kah? Bisa dicek. Jangan sampai ada yang cuma aktif kamera baru. Maksud saya kita aktifkan semua kah? Jangan macam semuanya. Oke, jadi sudah terbuka, sudah kelihatan. Nah, di sini menu dari PMM itu sendiri ada pengembangan diri Begitu. yang terdiri dari pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, seleksi refleksi kompetensi, LMS, dan yang sekarang lagi booming, pengelolaan kerja. Nah, kenapa malam ini juga kita angkat topik PMM? Karena nantinya akan ada webinar selanjutnya terkait pengelolaan kinerja yang akan dibawakan oleh Gigi, bekerja sama dengan BKD dan juga pemerintah. Begitu. Nah, itu yang saya selanjutnya adalah mengajar. Mengajar ini ada fitur CP, ATP, CP itu capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan perangkat ajar, asesmen murid, serta kelas. Jadi di sini guru bisa memanfaatkan fitur ini untuk mencari perangkat ajar yang bisa dijadikan sebagai contoh, mungkin jika ingin mengambil contoh untuk kurikulum Merdeka atau modul-modul pembelajaran yang bisa dilihat sebagai contoh, dan juga capaian pembelajaran untuk membuat modul pembelajaran itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah fitur inspirasi. Di dalam fitur inspirasi ini ada video inspirasi yang berupa video-video dan hasil karya dari para guru yang telah melakukan
Nah, kepala sekolah praktik ini harus juga berbagi, tahu maaf, masalahnya PMM berbagi ini. praktik baik, Begitu. kemudian diunggah Harusnya di begitu, kepala sekolah juga harus platform tahu Merdeka Mengajar ini. dia punya Dan juga ada skillnya bukti sendiri toh. karya. Jadi di sini Anggaplah ada dia bukti punya karya pendiri para sendiri, guru-guru hebat dia di bisa pegang sendiri Indonesia. gitu. Supaya kita belajar Kemudian bersama. dibagikan. Itu Dan yang selanjutnya ada ide apa praktik. namanya? Itu yang Jadi persoalannya fitur nanti ini persoalan bisa kita observasi. manfaatkan untuk melihat apa Terus saja yang nanti di tugas melihat tambahan dan juga kan menggunakan harus apa ada saja yang bukti bisa macam wali dimanfaatkan. kelas. Wali kelas ada pastikan surat pembagian tugas. Nanti di pembagian tugas ada laporannya. Bukti laporannya itu bahwa kita akan Nah, eh, saya di rasa satu semester itu apa kerjamu untuk sebagai wali pemaparan kelas, saya cukup sebagai sampai di kepala sini. perpustakaan Mungkin apa ada kinerjamu. Pasti kan yang Bang saja Riko, saya seperti itu. selanjutnya serahkan ke Bang Riko. Nah, yang saya Baik, khawatirkan terima sebenarnya itu kasih yang poin kepada yang Ibu narasumber disampaikan kita, tadi yaitu itu Ibu soal Irawati persoalan SPDGR, administrasi, yang telah memaparkan butuh materinya waktu untuk tentang duduk bersama untuk pengenalan membuat itu. akun belajar ID dan pengenalan fitur-fitur Nah, dari dari platform sana Merdeka kita bisa Mengajar. Nah, bagi apa Bapak namanya Ibu yang bisa ingin bertanya, bisa langsung buka mic-nya atau raise hand, atau bisa ditulis bisa kita apa namanya chat-nya. Terima kasih. bahas Iya, Bang bersama di Riko, sana. sedikit dulu. Saya mau Maksudnya kasih begini, pantun ini. berjalan diskusi itu nanti Mari, di pelatihan Ibu. mandiri Boleh, itu boleh. ada Iya. hubungannya di sana Cerdik nanti. sama penyambung. Bisa kita buat di sana karya bersama. Iya. Jadi satu pelatihan mandiri Baik. bisa selesai Cerdik di situ. sama penyambung lidah, Dengan menyusun berani OSP sama karena pelaku prosesnya yang dada. mau dinilai sebenarnya itu penyusunan OSP-nya. Duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Ada Berjalan seayun langkah, dokumentasinya begitu. melenggang seayun tangan. Saya duduk di sini memberikan materi bukan berarti saya lebih dari Bapak Ibu guru sekalian. Luar biasa. Begitu. Nah, kira-kira nanti bagaimana? Saya harapannya ada Ya, tidak baik, lanjut Pak. pas kita masuk karena Jika ada ingin waktu ditanyakan 31 kepada Januari Ibu narasumber batas nih. kita, bisa silakan langsung Begitu. raise hand atau dituliskan di kolom chat-nya. Mungkin begitu pengantar dari saya. Ada mungkin 30 Bapak Ibu Pak guru mana nih Pak Akmal? Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan sekitar Kira-kira belajar, solusinya bagaimana? kemudian dengan fitur-fitur terbaru MM-nya. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan akun belajar ID-nya sama sekali, misalkan. Atau belum pernah mendapatkan bagaimana bentuk akun belajar ID-nya. Belajar ID ini banyak juga manfaatnya Bapak Ibu. Salah satunya kalau kita ingin mendesain misalkan membuat modul ajar, bahan ajar, multimedia pembelajaran interaktif, salah satunya menggunakan Canva, itu fitur-fiturnya semuanya itu gratis. Gratis. Nah, kalau kita tidak bisa mengaksesnya, berarti kita rugi. Betul sekali Bang Riko. Saya sudah sangat bagaimana ya, kecanduan dengan Canva. Iya. Mari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan mungkin mengenai fitur-fitur dari PMM, Merdeka Mengajar. Itu juga banyak manfaatnya. Satunya sebagai sumber informasi ya bagi kita di sini. Itu semuanya itulah bukti karya dari guru-guru kita di seluruh Indonesia. Bapak Ibu guru bisa juga berpartisipasi dalam hal tersebut, misal dalam membuat video berbagi baik. Kemudian Bapak Ibu bisa membuat perangkat ajar, modul ajarnya bisa kita berikan di PMM. Praktiknya bisa juga menghasilkan poin di waktu kita menyusun RHK-nya, menyusun perangkat ajar yang telah diterbitkan di PMM. Itu poinnya 24. Tapi Bapak Ibu semuanya harus mengerjakan dulu 2 topik dari kurikulum Merdeka dan 1 topik dari modul pembelajaran. Baru kita bisa mengupload kemudian diakurasi oleh tim akurasi di PMM. Kalau lulus akurasi berarti sudah terbit di PMM. Bisa langsung
dimasukkan ke dalam RHK-nya, sehingga tidak perlu lagi upload modulnya, sehingga sudah terintegrasi antara RHK-nya dengan modul ajar yang telah Bapak Ibu bikin. Mari Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sekitar belajar ID dengan fitur-fitur dari platform Merdeka Mengajar. Kalau saya kegiatan jalan keluarnya seperti yang keluar. Ya Pak Rosal, mari silakan bisa langsung bertanya. Tadi PNM itu adalah kita kurang aktif. Kami persilakan. Jarang buka PNM-nya. Pak Rosal tadi raise hand. Jadi Pak. Jadi kalau saya kegiatan ini harus Ibu Eva, Susanti SH, ada yang mau tanyakan Bu? di sekolah. Bikinkan Pak Ibu Supanti, Ibu Marcelin, Ibu Nurmala, dibacakan semuanya. Bu Feli. Kalau saya seperti jadi Kopus ini tapi mari Bapak Ibu bisa yang ingin bertanya, mungkin Ibu kita bisa mengupas mengenai akun belajar ID dengan penerapan dari bisa observasi ya kepala sekolah hadir Tani Tinggi Payu. Terima kasih. Misalkan akun belajar saya passwordnya saya lupa, nah connect dengan email lama, email yang lama connect dengan lama saya yang sudah hilang. Bagaimana Ibu Kira? Oke, baik. Jika lupa password, bisa dilakukan reset password. Nah, saya perlihatkan cara meresetnya. Maaf, saya salah buka. Oh iya, tidak. Nah, di sini kelihatan Bang Riko. Sudah Ibu Wira? Sudah? Baik, di sini ada reset password, bisa dibuka di sini. Ibu Dirkani, apa lupa passwordnya? Karena ini juga kepala sekolah dia apa namanya pertama juga jadi kita reset password, kemudian masukkan akun belajar. Jadi tadi masukkan akun belajar ya. Menurut saya kita bisa sharing bersama di sini, kemudian ketika kita di sekolah itu langsung bergerak. Soalnya saya juga belum terlalu ini ambil dengan apa namanya ini ya kan. Kita kan tapi sama-sama belajar, nah kita kemudian saling menopang, saling. Nah, ini kelihatan yang belum terlalu ini. Saya akan memilih antara email pribadi atau nomor handphone yang bisa digunakan untuk mengirimkan kode ke sini. Jadi saya pilih nomor handphone, maka kirim kode ke nomor handphone. Saya makasih baca. Oke, jadi apa yang tadi disampaikan, yang disampaikan oleh Pak. Nah, di sini akan muncul masukkan kode OTP. Jadi dikirim ke kode OTP-nya, nanti selanjutnya kita masukkanlah di sini. Akan muncul nomor kode OTP. Selanjutnya setelah itu akan muncul kode kolom untuk memasukkan lagi password baru. Ya. Ya, bagaimana Ibu Dirkani? Kira-kira mungkin bisa di izin Ibu minta maaf ini. Iya, silakan. Ya. Ibu, saya kan punya itu HP-nya dulu iPhone. Jadi kan waktu saya sudah gunakan caranya yang Ibu ini, saya udah masukkan juga sesuai yang seperti Ibu ini.
Cuma email itu terdata di HP saya yang hilang. Jadi kalau HP iPhone tuh iCloud kah, email itu yang terdata di Dapodik. Terus cara mau ganti email yang di Dapodik itu, saya sudah ke dinas juga, tapi katanya agak ini prosesnya kah. Jadi tidak bisa saya masuk di akun belajar sampai sekarang ini. Nomor HP-nya Ibu? Nomor HP bisa digunakan. Iya, nomor HP-nya kan HP-nya hilang, Ibu. Nomor HP-nya yang itu sudah yang saya tadi bilang. Maksudnya Ibu nggak urus lagi? Maksudnya kan bisa diurus kalau nomor HP itu juga di Telkomsel toh? Bisa itu, bisa menggunakan. Nanti dibikinkan di Telkomsel lagi. Oh iya kalau iya betul berarti. Iya. Kalau enggak nanti bisa kita lapor ke itu, ke Kapten atau Kapten Belajar ID Papua Barat. Tulis aja, nanti tulis aja nama pembelajar ID, nama sekolah ajarnya. Iya, oh Kita Topik lain Bang Riko. ya Ibu ya. Nomor HP-nya nanti bisa diganti di apa namanya sama operator. Untuk tolong di operator sekolah untuk ganti nomor HP yang aktif. Karena waktu juga sudah mendesak. Oh iya, kalau email kemarin Ibu saya sudah berusaha ke dinas juga, cuma penyampaian memang kalau email agak prosesnya agak susah, jadi sampai sekarang memang akun belajar saya itu belum saya masuk karena tidak bisa terganti di Dapodik, itu yang belum saya bisa masuk di akun belajar itu, connect dengan HP yang hilang. Bisa dicoba itu Pak. Oh iya. Ya, diminta tolong diganti nomor handphone yang aktif di Dapodik. Oke, baik Ibu. Iya. Mohon izin saya padam kamera. Iya, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu. Baik Ibu, sama-sama. Selanjutnya kita beralih ke Bapak Rosal Bu. Rosal yang telah raise hand. Langsung saja Pak. Dengar suara saya. Selamat malam. Dengar. Oh iya. Malam. Oh iya, tadi saya gunakan laptop tidak terdengar suara. Saya bicara tapi tidak terdengar, jadi saya gunakan HP lagi. Ya, selamat malam Ibu narasumber, semua Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya juga mau bertanya ini juga yang disampaikan tadi tentang belajar ID, manfaat dari belajar ID, ya itu memang sangat besar. Tapi maklumlah kami yang di pedalaman ini baru akhir-akhir ini kita tahu bahwa ini digunakan. Dan saya sendiri juga baru beberapa minggu yang lalu ya saya menggunakan belajar ID ini karena passwordnya tidak tahu. Suatu hari saya minta tolong Ibu Ira dan dikirimkan nomornya siapa ya itu hari Ibu ya yang dikirimkan. Iya, dan ayah belajar. Dan dikirimkan itu password baru. Nah, yang ini saya hanya mau masukkan ini bisa disampaikan ke dinas supaya diadakan pelatihan lah untuk guru-guru semua. Karena terus terang yang di pedalaman itu kita sangat tertinggal Pak dengan informasi-informasi seperti ini. Ini saja saya ini ada informasi karena kebetulan saya ada di kota sementara mengikuti PPG, sehingga saya bisa mendapatkan informasi seperti ini. Ya, teman-teman saya yang lainnya sementara di ISIM sana, bahkan di tempat lain juga banyak yang tidak mengetahui tentang hal ini. Dan usulan saya, kalau bisa, kebetulan kan ini IG Mansel. Ya, jadi bisa disampaikan ke dinas supaya bisa memfasilitasi sehingga diadakan pertemuan atau pelatihan supaya semua guru itu bisa. Jangan ketinggalan
Ya, terutama kami yang di pedalaman itu sangat tertinggal dan bersyukur juga ada IGI ini. Jadi saya juga mau sampaikan unik-unik saja ini yang kami yang dari pedalaman ini. Tidak apa-apa kah? Tidak. Apa? Lanjut. Iya, karena apa namanya? Selama ini kalau ada pelatihan di khususnya guru-guru di Mansel ini yang kami yang di pedalaman ini khususnya di sini itu tidak pernah terlibat. Tidak pernah dilibatkan. Ya, mungkin karena bilang mungkin guru pedalaman jadi mungkin kurang ilmu ya. Nah, itulah supaya kami bisa dilatih juga supaya bisa jadi supaya IGI bisa bermanfaat ya jangan hanya sebagai organisasi saja tetapi ada manfaatnya bagi semua guru yang ada di Mansel supaya bisa memfasilitasi sebagai penghubung ke dinas untuk hal ini. Mungkin demikian, Bu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas masukan dan saran-sarannya. Nanti kita akan coba berkoordinasi dengan dinas nanti Ketua Daerah IGI Manokwari Selatan nanti kita akan dan dia juga ada di dalam ini Bapak. Smil. Gimana Pak Smil? Siap. Kemudian ada Ibu Reskianti Patusin. Yang mau bertanya Ibu silakan. Kami persilakan. Reskianti. Halo. Bu Reskianti. Ya, halo. Ibu mau bertanya karena raise hand tadi. Ya. Mari. Iya, betul. Ya. Selamat malam buat Ibu narasumber, Ibu Irawati, dan selamat malam buat Bapak Ibu guru. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu perangkat apa saja yang dapat digunakan untuk memanfaatkan akun belajar ID. Ya, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih. Iya, baik. Baik, Ibu Ira, silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bang Rukun. Jadi perangkat yang bisa digunakan itu adalah perangkat Android. Tadi sudah disampaikan bahwa minimal bawaannya adalah Lollipop 5 ke atas. Jadi untuk perangkat iPhone, iOS itu belum bisa digunakan karena belum mendukung ke sana untuk aplikasi dari belajar tersebut. Selain itu kita juga bisa menggunakan laptop yang dibuka di web, yaitu webguru.kemdikbud.go.id. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Reskianti ya. Untuk jawabannya. Akun belajar ID itu bisa kita gunakan juga ya Bu, misalnya untuk browsing misalkan di Google Drive, misalkan untuk menyimpan file-file Ibu nantinya Google Drive, kemudian banyak lagi misalkan menggunakan misalkan Google Slide, misalkan itu kita bisa menggunakan. Kalau Drive itu dengan akun belajar ID tampungannya sangat luas sekali, sangat banyak begitu. Kemudian bisa juga Ibu nanti kalau menggunakan Canva, akun belajar ID itu juga sudah terintegrasi, sudah bisa. Dulu itu kan didaftarkan sebagai Canva for Education, begitu. Begitu juga dengan Google for Education. Itu semua Google-nya itu, Google Slide, Google Form, Google semua ada Google-nya itu bisa kita manfaatkan akun belajar ID. Canva for Education juga bisa. Kita akses semuanya, itu fitur-fiturnya tidak berbayar lagi, sudah gratis begitu. Untuk membuat ajar misalkan, modul ajar, itu bisa di Canva. Buat PPT misalkan, bisa berbasis web, bisa juga disimpan dalam bentuk gambar nantinya, bisa juga disimpan dalam bentuk PDF, dan lain sebagainya. Menghapus latar belakang, misalkan Ibu edit foto, apapun, itu bisa dengan menggunakan Canva, dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Ya, terima kasih buat jawabannya.
Sama-sama, Bu. Iya. Lanjut. Kemudian ada lagi. Dari Bapak IP Sarif, apakah sertifikat yang diupload nanti harus sesuai temanya dengan yang RHK yang dipilih? Ibu Ira? Oh, baik. Terima kasih. Mungkin bisa saya sedikit meluruskan bahwa untuk materi malam ini adalah kita berada di pengenalan akun belajar dan juga pengenalan platform Merdeka Mengajar. Tapi nantinya ke depannya akan ada kegiatan untuk pengelolaan kinerja itu sendiri. Jadi Ibu IPA, Ibu bahwa nanti iya Ibu IP nanti untuk RHK itu akan ada bahasan selanjutnya. Iya. Terima kasih. Bagaimana Ibu IP? Saya dijawab saja sebentar, Kak. Ibu Ira? Ya, boleh. Oke, Oke, Bu IP, kalau misalkan sertifikat itu ya sesuai dengan apanya itu RHK-nya, tapi nggak ada kan di RHK itu kan nggak ada judulnya. Misalkan Ibu ngikuti BIMTEK apa, misalkan BIMTEK misalkan atau webinar, kan di situ nggak ada judulnya. Sebagai peserta kah, sebagai narasumber di situ jelas. Nanti di sertifikatnya itu, misalkan Ibu ikut webinar, kemudian sebagai peserta kah atau sebagai narasumber, itu yang penting. Begitu. Kemudian sertifikat itu dikeluarkan oleh lembaga yang legal, ada legalitasnya, bukan sembarang saja kita upload sertifikatnya. Misalkan Ibu mengikuti diklat atau webinar-webinar dari yang mana yang tidak tahu kita asal usul lembaga legalitasnya, begitu. Itu juga tidak diakui intinya. Misalkan kalau MGMP, KKG, misalkan IG, misalkan itu kan legal. Kemudian komunitas-komunitas belajar yang sudah terdaftar di PMM misalkan, itu juga sudah terdaftar, sudah legal dia. Terima kasih, Bu. Ya, berarti nantinya webinar-webinar yang diikuti itu harus yang betul-betul terdaftar di komunitas belajar PE di komunitas belajar ya, Bang Riko. Iya, terdaftar di komunitas belajar. Misalkan juga yang tidak terdaftar komunitas belajar juga nggak apa-apa, tapi dia legal dalam dunia pendidikan. Misalnya kalau IG Mansel kan belum ada legal, ada apanya, misalnya terdaftar di PMM, tapi kan dia legal sudah ada SK kepengurusannya, begitu, itu diakui. Kemudian kita memilih RHK itu sesuai dengan sertifikat yang akan diupload bukti dukungnya nanti. Kalau kita sebagai peserta, ya yang sebagai peserta, tapi kan di situ tidak ada judul yang dimintanya. Misalnya kayak Ibu mengikuti 3 webinar sebagai peserta, partisipasi dari berbagai praktik baik dari komunitas belajar misalkan, itu kan nggak ada judul apanya, tidak ada judul dari misalkan pengelolaan kinerja, misalkan nggak ada judulnya. Terserah saja pokoknya Ibu sebagai peserta kan nantinya atau sebagai narasumber, misalkan dikeluarkan oleh lembaga yang legalitas. Ibu. Baik Bapak Ibu guru slide semuanya, masih ada pertanyaan atau yang kurang paham mengenai fitur-fitur dari platform Merdeka Mengajar dan juga pengenalan dari akun belajar ID? Sama-sama Ibu. Masih ada Bapak Ibu guru? Kalau tidak ada, kita kasih kesempatan dulu kepada Ketua Daerah IG Kabupaten Manokwari Selatan untuk menyampaikan beberapa hal di kegiatan kita pada malam hari ini. Pada Bapak Kasmin, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator, Pak Andriko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Shalom. Selamat. Sebuah kebanggaan
saya merasa bersyukur pada malam hari ini karena pada akhirnya eh, kegiatan yang kita sudah rencanakan seminggu yang lalu akhirnya terjadi ya. Artinya usaha-usaha kolektif ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan meskipun masih ada kekurangan-kekurangan di sana sini. Itu itu perlu kita koreksi bersama. Baik, perkenalkan ya, nama saya Kasmin Erwan selaku Ketua IGI Kabupaten Manokwari Selatan yang tentunya adalah baru ya. IGI Ikatan Guru Indonesia di Kabupaten Manokwari Selatan ini adalah organisasi profesi yang dibilang ini baru 2 minggu ya, kalau 2 minggu lebih lah. Karena secara legalitas itu tanggal 27 Desember 2023 IGI dikeluarkan SK-nya seperti itu. Namun dari sana ini tidak dia terbentuk tidak secara tiba-tiba ya. Butuh menemukan orang-orang yang mau bekerja ikhlas. Kegiatan ini termasuk kegiatan ini orang-orang yang bekerja tanpa mengharapkan imbalan atau apapun. Yang saya lihat itu Pak Enrico luar biasa. Tadi jam 1 ada di BGP. Hari ini malam ini ada lagi di sini. Kemarin juga dia ada di mana-mana. Ya, begitulah orang ikhlas. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi organisasi IGI ini saya perkenalkan dulu ya karena kami kan baru. Pasti guru-guru khusus yang mungkin peserta yang hadir ini yang ada di Kabupaten Manokwari Selatan mungkin perlu sedikit informasi ya. IGI ini adalah salah satu organisasi profesi yang diakui secara nasional ya pemerintah, Kementerian Pendidikan. Kalau kita mau mencari organisasi profesi sebenarnya banyak secara database itu di kementerian sekitar 70-an ya. 70-an lebih. Ada PGRI, ada IGI, ada Persatuan Guru Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Nah, IGI ini kalau kita punya visi ya, punya visi itu menjadi organisasi profesi guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global dan mencerdaskan. Nah, salah satu turunan visi yang kita turunkan ini adalah hari ini adalah mencerdaskan guru-guru. Bukan berarti yang pengurus ini sudah cerdas sekali sehingga membuat aturan, membuat kegiatan begini, tidak. Artinya sesuai dengan moto daripada IGI itu adalah sharing and growing together. Artinya apa yang saya tahu, teman-teman tahu, kita ajak untuk diskusi seperti ini. Kalau ada yang punya kemampuan kompetensi yang lain, kami bukakan forum seperti ini. Kalau ada yang mau jadi narasumber di sini, mungkin bisa menghubungi kami ya, bersedia. Tetapi alangkah ruginya jadi narasumber baru tidak menjadi anggota IGI gitu. Harus diakui gitu. Ya. Terus kemudian karena begini Bapak Ibu, apalagi ya sebelum kita melangkah ke PMM yang pengelolaan kinerja itu. Pengelolaan kinerja salah satunya kan di sana akan ada ini ya, organisasi atau ada di situ satu tugas yang mendapatkan poin itu adalah aktif di kegiatan organisasi, entah itu di kabupaten, provinsi, atau nasional. Nah, itu kan mendapatkan poin juga. Di salah satu IGI ini adalah, kalau setahu saya, ini adalah organisasi yang hari ini aktif dan siap untuk menampung Bapak Ibu untuk meningkatkan kompetensi tentang organisasi sana. Dan salah satunya lagi Bapak Ibu, di kinerja di sana, di MySap mungkin, di sana akan ada item tersendiri namanya riwayat organisasi.
riwayat organisasi, Bapak Ibu harusnya mengisi di sana juga riwayat organisasinya. Di MESAP, bukan di e-kinerja ya. E-kinerja BKN bukan, tapi di MESAP. Di sana ada riwayat organisasi, ada riwayat penghargaan. Itu kalau sudah di SK-kan, sudah ada ini, itu bisa dimasukkan di sana. Seperti itu. Jadi IGI ini Bapak Ibu ya berawal dari kegelisahan teman-teman karena saya jujur ya, saya sudah hampir 3 tahun di sini secara dari pemerintah, artinya secara pegawai ya. Kami merasa ingin ada teman yang sevisi, orang-orang yang sepemikiran bahwa kita bisa sharing sesama begitu. Kalau misalnya tidak ada organisasi profesi yang menaungi kita, siapa yang kalau misalnya ada masalah di dalam kelas, apalagi kita dihadapkan kondisi sosial ya di mana mungkin berbeda dengan di mana kita asal ya. Apalagi kan aturan tidak boleh mencubit, memukul, tetapi kalau di sini kan bisa saja mungkin ya. Tetapi di luar daripada itu kita tidak apa namanya, tidak menutup kemungkinan ada hal fatal ya. Macam teman saya kemarin di Nenek itu kan kalau dengar-dengar ceritanya ada yang dipukul kepalanya baru datang orang tuanya bawa senjata, lempar kaca-kaca jendela pecah semua. Nah, dari situ seperti yang dikatakan tadi Pak Rosal ya, di daerah-daerah pedalaman itu tentunya IGI akan menjangkau itu. Karena salah satu program itu IGI itu ada program-program yang akan dikembangkan di daerah 3T ya. Termasuk itu penghargaan namanya dedikasi daerah 3T. Apalagi di kementerian juga begitu. Nah, dari situ meskipun kami sebenarnya jujur ya, kita di pengurus IGI daerah ini kami belum dilantik ya. Karena agendanya ini akhir Januari kalau bukan awal Februari, tetapi bukan karena semakin antusiasnya teman-teman ini bahwa IGI itu adalah organisasi yang profesional yang bisa memberikan dampak kepada Bapak Ibu guru. Mereka menghadirkan kegiatan ini bahwa ya meskipun ini acara diskusi tetapi seperti itu yang kita menghadirkan. Nah, jadi kita berbagi apa yang saya tahu, mungkin kita bisa bagikan kisahnya. Nanti saya punya rencana juga, mungkin apalagi ada Pak Andriko juga di sini, salah satu finalis guru inovatif ya. Nanti apalagi nanti di HGN tahun ini, itu kita bisa kasih pelatihan seperti apa-apa yang dipersiapkan nanti, termasuk cara pembuatan video, perangkat pembelajaran, pembuatan video pembelajaran ya. Nanti kita akan karena harapan saya ada dari Manokwari Selatan yang akan mewakili kita nanti di hari HGN, Hari Guru Nasional. Begitu. Nah, dari sini kami punya agenda malam ini adalah noken ya. Kemarin kita cerita-cerita kira-kira akronimnya untuk kegiatan kita yang rutin ini apa ya? Apa sagu kah, papeda kah, apa? Biasanya kan Pak Andriko jago persoalan itu. Ada Ternyata mulai. ya, saya pergi sholat ya. Oh noken, nongkrong keren. Wah, ternyata inspirasi itu datang secara tidak sengaja. Jadi berasal dari situ. Jadi Bapak Ibu, nongkrong keren ini berseris ya. Nanti ini sebenarnya PMM ini kan sebenarnya Bapak Ibu sudah tahu pasti. Cuman ada yang persoalannya, ada tingkatannya. Mungkin ada yang belum pernah login, belum pernah minta passwordnya sama operatornya. Ada mungkin sudah punya tapi tidak pernah masuk. Ada yang sudah masuk, ada yang sudah punya praktek apa namanya aksi nyata mungkin. Nah, begitu. Pasti ada tingkatannya. Mungkin ada sudah mengisi pengelolaan kinerja, ya.
dan belum mungkin mengajukan karena masih ragu-ragu. Kalau diajukan kepala sekolah saja belum tahu bagaimana mau disetujui. Nah, itu persoalannya. Jadi dari sini karena kepala sekolah harus setuju barang ini. Kalau kita mengajukan pengulangan kinerja. Nah, dari sini nanti kita rencana kalau bisa mungkin, tapi ini kan pengulangan kinerja ini kan sudah Bapak Ibu sudah mungkin dapatkan di webinar-webinar lain. Ya, dari situ mungkin bisa men-share kepada Bapak Ibu ke kepala sekolahnya. Tetapi dari khusus untuk Kabupaten Manokwari Selatan kita punya rencana ini pengulangan kinerja ini untuk di Kabupaten Mansel kita berencana mengajak juga dari BKD Kabupaten Manokwari Selatan ya untuk bisa sharing bersama kira-kira kinerja kita ini di sini kenapa belum bisa diisi. Dan pastinya ada juga dari Padutek akan bisa berbagi juga tentang pengelolaan kinerja. Nanti mungkin bisa Bapak Ibu menunggu untuk pengelolaan kinerja ini ya ke depannya. Dan Bapak Ibu sekali lagi saya bilang Noken ini adalah program berseris. Saya tidak saya apa namanya? IG itu kan visinya adalah inklusif, terbuka. Jika Bapak Ibu punya kompetensi untuk bisa sharing bersama dengan kami membuka tangan untuk itu. Mari bersama-sama. Jangan sampai Bapak punya kompeten atau potensi, kita bisa berbagi. Karena apa namanya, sehebat apapun kita sebagai seorang guru, kalau kita tidak berbagi ke orang lain, itu jangan hanya kita yang pintar sendiri begitu. Artinya berdampak kepada orang lain. Jadi eh, apa namanya? Termasuk jujur saya kan terakhir 2023 dapat penghargaan apresiasi GTK itu kan punya beban moralnya. Termasuk ini salah satunya harus menggerakkan teman-teman bahwa harus ada berdampak kepada yang lain begitu. Karena berdosa kita mendapatkan penghargaan baru tidak dibagi. Sama dengan ilmu, kita tahu sesuatu tetapi tidak pernah diajarkan. Begitu. Jadi harapannya nanti ke depan itu ada pelatihan, proses pembuatan video pembelajaran. Kira-kira kita akan merangkai kemudian nanti cara membuat naskah atau narasi karena itu akan kita buat nanti. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu untuk kegiatan malam ini untuk Noken ini sebenarnya adalah eh, apa namanya kegiatan awal ya. Kegiatan awal bahwa eh, kita mau Mansel ini eh, apa namanya eh, bukan mau ujuk-ujuk saja bahwa wah Igi punya kegiatan tidak. Terus terang Igi masih nol ya, 0 rupiah untuk mengadakan kegiatan ini. Jadi karena apa namanya kita dari awal sangat susah memang mencari orang-orang yang sevisi seperti itu. Nah kemudian apa namanya lanjut lagi persoalan PMM ya. Mungkin kalau PMM ini kan sekali lagi saya katakan kita sebenarnya sudah sampai eh, apa namanya di banyak sekali fitur-fitur yang masuk di dalam sana yang eh, apa namanya susah untuk di apa nih dirubah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita sering mendengar pidato-pidato dari Menteri Pendidikan itu, kekhawatirannya itu kalau ditanya, kira-kira nanti ini kurikulum merdeka termasuk episode-episode daripada kurikulum merdeka itu gimana ke depannya? Termasuk PMM. Kira-kira nanti ganti ganti menteri, ganti presiden, ganti aplikasi kah tidak ini? Nah, ya, pasti karena jujur ya, jujur. Waktu waktu Menteri Pendidikan terpilih jadi ditunjuk jadi menteri itu, saya termasuk salah satu orang yang skeptis tentang kurikulum merdeka itu. Dia selalu membahasakan seperti ini. Eh, sekarang itu akreditasi
eh, apa namanya, kita mengadakan selalu akreditasi tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena jujur saya kan sebagai asesor juga, asesor di Banpaut. Nah, terkadang ini menggelitik juga. Ada sebenarnya, ada benarnya yang dikatakan Mas Menteri itu karena eh, apa namanya? Tapi ini persoalan mana ya? Persoalan objektivitas sebenarnya kalau kita mau menilai itu sekolah. Jadi ada benarnya tergantung kita punya integritas sebagai asesor, begitu. Jadi di awal-awal kan PMM itu ini, eh, jangan ada kan yang berkomentar seperti ini. Jangan-jangan nanti guru ini seperti Gojek ya. Nanti kita pesan guru dari sekolah sini, dari sini kita pesan dari sini. Ternyata saya baru paham ya, saya baru paham di sini. Oh, di sini ada sekarang evaluasi diri. Kita bisa melihat 4 kompetensi guru itu, ya personal, sosial, profesional, kepribadian apa. Yang 4 itu ternyata oh dari sana nanti kita bisa lihat guru-guru yang kompeten, termasuk pengelolaan kinerja. Jadi PMM ini saya baru menyadari ternyata ini agak sulit untuk dirubah ke depannya. Persoalannya nanti tantangannya pasti begini. Kalau kita mau bicara tentang arah politik ya, karena itu yang dikhawatirkan Mas Menteri. Selalu saya bilang, termasuk waktu saya hadir di HGN di auditorium itu di apa namanya itu tempat basket itu yang besar. Itu yang selalu dikhawatirkan saya, termasuk program andalannya itu guru penggerak. Guru penggerak itu kan kira-kira bagaimana ke depannya. Dan salah satu syaratnya kan jadi kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus punya sertifikat guru penggerak. Nah, PMM ini sesuai dengan temanya malam ini. Apalagi ada namanya pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja ini kalau kita mau mengikuti perkembangan integrasi data ya, integrasi data, Bapak Ibu bisa memfollow ya akunnya Menpan itu. Sekarang kan dia yang mengkoordinir semua. Sekarang dia sangat gencar sekali untuk mengintegrasikan data dari Kemendikbud, terus kemudian dari kementerian, Menko-Menko yang lain itu, sehingga nanti satu data mereka bisa kita masalah pembayaran di Kemenq ya itu bisa satu data semua nanti. Jadi kalau persoalan mau karena kalau data yang terakhir yang informasi yang terakhir itu kita tunggu surat edaran yang terbaru tentang integrasi data itu. Nah, salah satunya ini kan PMM sudah terintegrasi dengan pengelolaan kinerja. Jadi agak sulit untuk apa namanya dirubah. Tapi kita tahu ke depan politik itu kan cair. Kita orang-orang yang menduduki jabatan pasti punya apa namanya? Dia ingin meninggalkan sebuah legasi ya atau warisan untuk dikenang kepada yang menjabat saat ini atau yang menjabat saat itu juga. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu, satu hal lagi yang terakhir ya untuk apa namanya? Khusus untuk yang di Papua Barat ya. Dan lebih khusus lagi di Manokwari Selatan, mari bergabung di Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan. Kalau misalnya ada dari kabupaten lain, Bintuni, Fakfak, ya Bintuni, Pegaf sementara progres pembentukan, Manokwari juga mari membentuk organisasi ini. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, saya apa namanya, kita bisa berbagi bagaimana bisa memberikan solusi-solusi untuk membentuk IGI di kabupaten masing-masing ya. Karena apa namanya, sekali lagi apa namanya ini IGI suatu organisasi profesi yang tentunya diakui secara nasional dan ini bisa berguna untuk di platform Merdeka Mengajar untuk peningkatan kompetensi dan sementara proses ini kita lagi membuat komunitas juga
Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Manokwari Selatan di PMM. Hanya saja masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Ya, semoga bisa saya kejar pas proses pembelajaran karena itu butuh aksi nyata satu untuk bisa aktif. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini untuk eh, ikut nongkrong keren malam ini. Kita tunggu untuk episode selanjutnya ya, Pak Andriko. Pak Andriko nanti eh, terus terang karena sudah banyak yang teman-teman menghubungi saya ini mau jadi narasumber di sini bilang oke baik kita sesuaikan saja. Yang penting sesuai dengan temanya ya. Eh, saya karena saya begini selalu berprinsip begini. Sekecil apapun yang kita lakukan akan tidak mari kita bergerak ya, sekecil apapun itu karena hal kecil itu akan berdampak besar seperti itu. Mungkin sekian dari saya ya sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Maluku Selatan dan ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tahu ada mau ditanyakan Pak Andriko? Saya mau bertanya. Ada ini dari Ibu Wahyuni. Iya. Ini kan kita baru belajar ya, jadi saya mau ngabsen di mana ya, Bu? Mau absen di kolom chat, Ibu. Iya, tapi diklik yang di mana nih, Pak? Kolom Saya chat. tadi otak-atik nggak bisa. Takut keluar juga nih. Ibu menggunakan apa? Laptop? HP, Bapak. HP. Di HP. Di HP. Saya nggak ini. HP bisa, Pak. HP bisa ya? Yes, ibunya enggak ketemu fiturnya di mana. Coba Pak Damri menarik. Pakai laptop ya? Bukan di tab baru tuh. Bisa juga pakai HP, Bu. Bisa, tapi saya klik di titik 3 ini nggak bisa, nggak ada saya tadi ini. Coba Ibu lewat Google, Ibu ada pilihan Chrome atau Google, Ibu klik Google di situ atau Chrome, Ibu pilih. Coba lewat HP Ibu. Oh, iya. Ada pilihan di situ Ibu. Oh, di Google Chrome ya, di Google. Ya, Ibu buka itu ya. Baru Ibu lanjut. Coba. Iya, Bu, nanti coba saya coba. Ya, Pak Rito, kolom chatnya Ibu itu sudah kelihatan di HP belum? Kolom chatnya Ibu Wahyuni di HP-nya kelihatan Ibu ya? Bu Wahyuni kolom chatnya ada kelihatan? Di HP-nya. Bentar, ini kan titik 3 nih, terus ada sembunyikan lihat di teks itu saya klik di teks itu. Itu ke absen. Ya Ibu, di titik 3. Iya. Titik 3 itu titik 3 ada pesan dalam panggilan. Nah, pesan dalam panggilan itu Ya, ya. Pak Bu Mala. Ya, Sudah selesai kah? Yang pesan dalam panggilan, Bu. panggilan. Oh iya, oke. Iya, terima Yang kasih ketiga. Bapak. Oh iya, terima kasih Bapak. Terus? Oh iya. Kalau Ibu baru masuk berarti kita kirim lagi, kayak nggak ada itu. Sudah selesai Oh iya Pak, kah? sudah ada tulisan kirim pesan tuh di situ absennya ya? Iya. Coba. Oh iya. Terima kasih Bapak, saya coba ya. Katanya hari Rabu mau dilanjutkan lagi. Bayar tuh udah Scroll ke atas chatnya Ibu. Tapi di sebelah itu. Atau kalau iya, ini iya, saya iya. kirim ulang Nggak ada lagi. apa-apa. Selanjutnya dari Ibu Marcelin, kalau mendaftar anggota IGI Kabupaten Mansel bagaimana caranya? Iya, katanya sih. Tapi Nanti kita kasih link apanya Bu? Sekolah. Bu Marcelin, kita kasih link pendaftarannya. Nanti Ibu Oh, bisa iya, kirim bagusnya begitu nomor juga. HP-nya, nanti kita kirim. Tapi bagus dipanggil Kak Kepsek. Supaya kita
ini tuh teman-teman saya lihat, mohon maaf karena terlambat tadi. Guru-guru sekolah lain kan ini mereka berembuk semua Kak. Kan begini Ibu persoalannya. Wahyuni dari Setiap sekolah itu beda-beda Samarinda ya Ibu. masalahnya. Terima kasih ya Ibu. Kalimantan Timur. Iya. Terima kasih. Kasih. Iya. Kalimantan Timur ada Pak Abdullah. Boleh bertanya nggak nih Pak? Boleh Bu. Apa Saya Bu? matikan ya. Ini kan saya ngerjakan PMM itu modul ajar. Nah setelah saya upload itu setelah saya upload kok saya cari lagi buka modul ajarnya tuh kok nggak ada gitu. Nah maksudnya apanya ya? Ibu sudah lama? Sudah lama upload? Udah lama Pak. Cuma saya mau Iya. saya mau lihat lagi gitu nggak ada. Nggak ada, iya. Sekarang ini untuk modul ajar itu harus ada akurasinya. Awalnya itu harus ada Ibu mengerjakan modul dari kurikulum Merdeka, 2 modul. Kemudian 1 tentang modul pembelajaran topiknya. Setelah itu baru kalau Ibu sudah mentuntaskan semuanya, melakukan aksi nyatanya, baru bisa Ibu mengupload lagi begitu. Kalau yang sudah lama-lama itu memang sudah tidak bisa terlihat lagi di sana Ibu. Biasanya itu terlihat kayak di cerita praktik begitu, di luar-luar lagi. Di luar-luar, di beranda-beranda dilihat lagi, di beranda-berandanya. Sama saya juga begitu, saya juga ada kirim modul ajar, dulu kan tidak ada akurasi gitu. Nggak paham kan? Langsung muncul ya. Nah, tapi sekarang kalau kita untuk berpartisipasi harus melewati 2 pelatihannya dulu, pelatihan mandirinya tentang kurikulum dengan pengelolaan modul ajar, tentang topik modul ajarnya. Setelah lulus, validasi aksi nyatanya, baru kita bisa upload modul yang telah kita buat itu. Kemudian diakurasi lagi, baru bisa terbit ya. Oh, berarti diulang Pak ya? Iya. Nah, nanti bisa Ibu buka di perangkat ajar, itu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Di perangkat ajar. Ada langkah-langkah di perangkat ajar itu bagian bawah Ibu scroll. Oh iya, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri kegiatan webinar di pada malam ini? Kalau tidak ada pertanyaan sebelum kita akhiri, kita minta kepada Ibu narasumber kita untuk closing statement-nya. Baik, Bang Riko, terima kasih. Jadi di sini saya menyampaikan bahwa akun belajar itu merupakan sebuah hadiah terindah dari Kemdikbudristek untuk para guru hebat dalam mengakses berbagai aplikasi pembelajaran, terutama platform Merdeka Mengajar yang berkaitan dengan pengelolaan kinerja saat ini. Saya berharap agar semua rekan-rekan guru dapat memanfaatkan akun belajarnya dengan baik dan juga dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di platform Merdeka Mengajar. Tetap semangat dan mari kita membangun pendidikan di Indonesia dengan lebih baik lagi. Sebelum saya tutup, mari kita dengarkan sebuah pantun. Membubung sama ke langit, menukik sama ke depan, bersayap sama terbang, berkaki sama menapak. Apa yang saya tahu, itu yang saya bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu hebat dalam ini. Baik Bapak Ibu semuanya, demikianlah kegiatan webinar pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita tularkan lagi kepada rekan kita di sekolah. Kemudian kepada peserta didik kita juga bisa kita implementasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Foto bersama ya? Jangan lupa boleh. Tolong nyalakan dulu semua kamera.
Chatnya ditutup dulu supaya tidak ini. Baik Bapak Ibu, sebelum akhiri kita foto bersama terlebih dahulu. Pada silakan. Indah Husnul. Ada yang mengangkat tangan ini. Ada yang katakan ini bagaimana? Mana fotonya nih? Dirtani. Siapa yang foto? Oh, pakai tidak. Masih Pak. Siapa yang ambil alih fotonya? Pak Enrico? Pak, saya lewat HP Pak, jadi tidak bisa semua. Yang pakai laptop boleh. Bang Riko, Pak. Foto. Ya. Muncul semua layarnya. Oke. Benar. Hah? Enrico bisa foto kah? Bisa. Ya, ada yang angkat tangan Pak Ketua, ini mau ada yang tanya kan? Lagi Ibu Sitiawati. Ibu Sitiawati dengan Ibu Dina Yuspita. Mari Bu, ada yang ditanyakan Bu. Ada. Bu, Ibu Dina Yuspita dari Kalimantan Timur ya? Iya. Salam kenal Bu Dina. Salam dari Papua. Nah, Sudah tidak ada pertanyaan. Sudah. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya telah bergabung dengan webinar kita pada malam hari ini. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semua. Iya, kamu. Alhamdulillah langkah pertama bantu. Pak Adam itu muncul ke foto. Dia ganteng apa? Pak Yanto. Ini ada job berikutnya karena Bang Riko. Oh, yang pindah di dalam ini, Pak Adam. Pak Adam, kembali ke SD 37 Tempo. Terima kasih Ibu Reskianti. Ajak yang lain, teman-teman yang lain Bu. Kalau ada webinar berikutnya. Kayaknya sudah sebagian masuk, tapi kayaknya mereka sudah ikut. Gitu ya. kadang jaringan juga. Iya. Biasa jaringan Abresa juga paham juga ini. Nah, Saya katanya jaringan cepat jadi. Tunggu Pak Adam kembali ke bawah dulu jadi. Ya?
Pak Adam kembali ke sekolah dulu. Alhamdulillah sih kan di Amboy. Yang pun saja dengan ini ada jaringannya toh. Ada, jangan juga begitu Payanto. Jaringan di Amboy full. Ya tadi saya lambat masuk. Dia masuk dari tadi. Nah, Saya lebih senang di kenapa itu? Langsung daftar di linknya aja. Nanti kita kirim linknya. Pak Damri, mana linknya? Boleh dikirim langsung. Apa itu, Pak? Dia nih. Apa itu, Bang? Link IG itu, daftar IG. Ada saya share kayaknya di kolom chat tadi, Bang. Wakil ketua cepatkah? Kirim. Ada saya kirim di kolom. Oh, ini ada. Terus kan? Nah, Memang kita sekretaris ini paling ganteng sudah. Artis Indosiar itu. saya mau terus. Ibu. Siapa tahu ada sedikit Ya. Administrasinya Bu Marcelin itu kirim ke mana begitu? Bu Marcelin itu. Gula bakar. Nanti kalau sudah mendaftar itu Bang ada ininya, ada nomor HP-nya. Sudah selesai ini toh, sudah bisa mengundurkan diri dari Zoom. Tadi Ini lihat pengurus chatnya ini Pak jangan Ketua tinggal dulu ya, tinggalkan dulu ya. Ini Jangan live dulu ya. dulu di Bang. Kita Yang harusnya kan buru-buru, ini masih ada waktu juga. Nggak macam. Pak Yanto juga nih macam ada istri kah? Itu lagi. Ini sampai jam 11 kayaknya meetnya. Yang kau Sengaja. tahan udah malam minggu. Malam minggu. Oh iya, mungkin masih Oh iya ini. juga ya. Ada yang bertanya tentang ini cara mendaftar IG ya. Ada saya lihat ini di kolom-kolom chat ini bagaimana transfer begitu ya. Jadi mungkin yang belum apa namanya belum mendaftar apa namanya cara mendaftarnya itu kan ada di link itu. Mungkin bertanya tadi ada syarat khusus kah? Tidak. Syarat khusus ya yang tadi itu untuk apa namanya membenarkan komitmen Bapak Ibu bahwa Anda yang bergabung di IG itu ya ada kontribusi 50.000. Itu pun berlaku selama menjadi anggota IG. Kapan Bapak Ibu tidak bisa menjadi IG lagi anggota IG? Pertama, meninggal. Kedua, mengundurkan diri sebagai anggota IG. Ketiga, melanggar kode etik. Itu syarat yang otomatis akan menggugurkan menjadi jadi Siapa nomor fakir aktif ya. masuk? Begitu ya. Jadi itu syaratnya. Ya membayar. Dan Bapak Ibu kalau yang sudah punya ya, yang sudah punya akun ya, kartu IG itu ada ini, ada Google Drive yang kapasitasnya 5.000 GB ya. Caranya untuk mengklaimnya itu, tapi dia bukan Google Drive ya, tapi dia anunya Microsoft. Dia OneDrive, dia di OneDrive. Jadi 5.000 GB itu kalau kita bandingkan Google Drive kan belajar ID kan sekarang cuma apa namanya 100 GB ya. Nah, kalau Bapak Ibu beli hard disk ya atau 100 GB saja. 100 GB. Kalau penyimpanan internal itu kan 1 tera itu sekitar 800 sampai 1 juta harganya tuh. Kalau kita mau beli hard disk yang 1 tera. Nah, kita cuma bayar 50.000 dikasih penyimpanan cloud ya atau penyimpanan online 5.000 tera 5.000 GB ya. Nanti kalau sudah punya akun akun artinya sudah terdaftar di kartu punya kartu IG, nanti di sana ada klaim kartu. Nanti disuruh isi Google Form di situ. Mungkin yang masih gabung di sini saya kirimkan linknya ya. Pak, bisa Pak. Ya, kita bisa ini. Iya. Ya tadi sudah diinformasikan ya memang itu Pak itu apa nanti.
Satu anggota belum ada. Bayanto, pulang sudah. Berbeda nih. Izin share ya. Bapak Ibu yang sudah punya kartu kartu IG. Seperti tidak ada fotonya. Bang, dan kok punya gabung Nah, ini Bapak Ibu kalau punya kalau sudah punya nanti klik yang ini ya, klaim akun IG. Terlihat ya? prosesnya berapa hari Pak? Mana ya itu tadi? Nah ini. Nah Bapak Ibu silakan klik nanti ini yang saya bilang tadi klaim akun IG. Nanti isi kembali ini email Gmail Anda yang Bapak Ibu ini harusnya yang waktu daftar anggota IG ya. Kemudian tuliskan nomor tanda anggota, kemudian nama email yang diinginkan. Jadi misalnya kasmin@ig.or.id begitu. Atau misalnya sesuai yang Bapak Ibu punya. Kalau saya mrkasminirwan.ig.or.id. Begitu terus nama depan, nama belakang, terus jabatan, nama sekolah, nomor telepon, dan silakan diisi selanjutnya. Kalau sudah begitu, sudah ada seperti ini, saya sudah punya penyimpanan berbagi ya, Bapak Ibu yang nanti bisa dikirim ke saya. Jadi kita bisa berbagi drive di sana. Seperti saya punya, saya bisa tambahkan di sana Google email Bapak Ibu di sana untuk kalau misalnya ada data yang saya mau share bisa dibagi di situ. Penyimpanan bersama ceritanya. Begitu. Namanya istri taruh. Ya. Nama istri. Hari prosesnya itu. Nanti kalau ini, kalau masih lama belum jam hari kerja ya, kalau bisa mungkin hari Minggu. Nanti hari Senin coba dihubungi admin pusat, Mr. Mung. Pusat? Iya. Ini belum keluar. Kemarin sih kita. 2 hari kayaknya. Selesai nih. Udah tadi sudah ditutup lumayan toh. Mohon izin keluar duluan. Pak Yanto. Yuk. Tidak ada toh? Atau hari itu ada materi tambahan? Tidak ada. Habis. Lihat duluan ya. Yang pengurus ya, mohon tinggal dulu. Kita ada sedikit. Karena kita masih ada waktu berapa ini? 10 menit, 20 menit. Briefing dulu. Karena kalau kita keluar ini susah membuka room lagi. Sudah tambahan dulu. Tuh. Konsulkan Yanto. Jangan Orang selalu jadi anggota saya. Ya.